Hai hai hai, selamat datang di Ekspedisi Alam Lain. Masih bersama saya Yogi dan Saya Gus Robin double cute, 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 cute. Double oke, cute, gimana double kabarnya Gus Robin? Sehat kan pasti ya? ya sehat. Ya masih dalam keadaan PPKM ya. Belum bisa kemana-mana ini. Oke, kali ini di video kali ini sebenarnya requestan ya dari beberapa pesan yang masuk ke media sosial kita, yaitu ngomongin tentang munculnya monyet putih. Itu di daerah Pecatu ya, dekat Pura Selonding namanya. Ini hampir dekat dengan kawasan Pura Uluwatu yang terkenal ya. Ya, beberapa pesan ini, pesan-pesan yang masuk di media sosial kita itu bertanya, ini apakah ini sebuah pertanda begitu ya. Jadi kita akan ngomongin hal itu dari sisi mata batin ya, sisi gaib Gus Robin, apakah ini sebuah pertanda atau hal yang biasa saja begitu. Tapi sebelum itu mengucapkan salam dulu, Om Swastiastu, Assalamualaikum, salam sejahtera semuanya. Dan nama budaya untuk kita semua. Sebenarnya kalau dari sisi nyata ya, penampakan binatang dengan warna yang berbeda dari umumnya ini, itu biasanya disebutkan hal yang wajar gitu. Eh, Bisa disebut dengan albino ya namanya ya, perbedaan dari warna kulit si warna putih maksudnya, warna putih dengan warna binatang yang sama. Cuma masyarakat Indonesia sangat percaya dengan namanya hal klinik ya. Percaya tidak percaya ada beberapa pertanda, ada beberapa kejadian yang bisa dijadikan sebuah pesan begitu. Seperti Tidak eh, kemarin ular ya itu banyak ular. ular, Pertanda sih ular banyak keluar, ular uh, ada banyak ular di ya Indonesia tuh. seperti ya, ya tidak dinanya-nanya dan tidak bisa dipercaya bisa tidak dipercaya ya hal itu. Percaya tidak dipercaya lah ya. Nah, sama dengan hal itu banyak masyarakat netizen yang mempertanyakan apakah ini pertanda karena bisa dibilang monyet dengan warna putih itu kan langka gitu ya. Ya, monyet langka. Ya, Termasuk salah satu jenis langka karena sangat jarang ada yang memang banyak ada binatang albino seperti ikan, ikan warna putih, apapun warna putih binatang pasti ada jenisnya. Sama seperti manusia pun ada yang albino pun warnanya juga. Jadi sebenarnya cuma saja ada atau tidak adanya monyet itu memang ada pesan yang ingin disampaikan oke, sebenarnya. langsung saja Pas Gus Robin mungkin apa ini pesan sebenarnya kalau dari sisi mata pesan batin dan ya. Silakan. kalau pesan dan pertandanya itu sebenarnya pada kehidupan kita. Maksudnya ini adalah pertanda alam. Alam itu kan luas. Alam itu ada manusia, tumbuhan, dan hewan. Nah, pertanda alam ini adanya pertanda kurang baik. Saya ada sedikit bayangan pertanda yang kurang baik saja pada kehidupan kita di tahun ini. Biasanya pertanda itu eh, pertanda binatang itu muncul dan bertahan sampai 4 tahun tanda. Maksudnya kalau ada pertanda buruk biasanya bertahan 4 tahunan. Pertanda baik bertahan 4 tahunan juga kadang. Nah, ini saya belum ada bayangan untuk pertanda baiknya dulu sementara waktu. Namun dikatakan bahwa bakal ada. Siapa yang akan membawa pertanda baik tersebut? Just wait. Hanya tunggu saja ya. Just wait. Just waiting. Berarti ini bukan apa ya, tapi siapa gitu ya. Nah, itu tidak boleh. Ya, maksudnya kan Makanya bukan apa, tapi siapa. Berarti ini orang berarti ini. orang yang akan membawa pertanda baik suatu hari untuk Indonesia sebelum datangnya Tiger King. Jadi ada dua macam dia. Tiger King itu kan ketika Indonesia sudah bagus, tapi sebelum Indonesia bagus itu ada seorang lagi pahlawan. Namun siapa? Just waiting. Di sini pertanda buruk aja ya lihat sih. Ini gini ya, ini pertanda saya pertanda khususnya untuk Bali, untuk Indonesia pada umumnya. Ini pertandanya adalah pertanda yang kurang baik, di mana akan ada gejala-gejala alam katanya yang kurang baik.
fenomena kehidupan yang membabi buta, buruk. Dunia ini, Indonesia ini dan dunia ini sedang dalam berkabut atau suram kondisinya. Yang jelas semua pun, bukan Indonesia saja, di dunia pun keadaannya lagi suram. Kita tahu kan ada inilah si C-nya itu harus disucikan itu saja isinya. Maksudnya sucikan ini maksudnya apa? Melakukan upacara gitu? Kalau upacara itu kan ada orang punya uang, ada yang tidak punya uang. Kalau orang Bali ini ya khususnya pada Bali, mandi aja di pantai, melukat di pantai kalau orang Bali. Ya kalau orang Indonesia cukup kita menyucikan dirinya di pantai aja untuk mandi. Tapi jangan keadaan pantai lagi keras, keadaan pantai lagi tenang, dicari gitu maksudnya. Kalau orang Bali kan ini istilah ya, orang agama Hindu adalah melukat di pantai. Kalau agama lain boleh mandi di pantai karena pantai itu, air laut itu bisa menetralkan aura-aura kotor kita. Sebenarnya kenapa aura kita sekarang menjadi kotor, bahkan dunia itu terlihat seperti berkabut dan gelap, masing-masing orang itu sampai saya aja kena dikit, kena juga aura. Karena begini, ini dunia sudah tua. Saya pernah katakan, dunia sudah tua. Yang baik akan dianggap buruk, yang buruk akan dianggap baik, yang benar dianggap salah, yang salah dianggap benar. Yang kelihatan baik sebenarnya buruk, yang kelihatan polos sebenarnya liar. Saya kan kelihatan liar ya, aja lihat pasti saya, liar banget mukanya gitu. Tapi nggak begitu saya. Tapi saya nggak liar gitu. Ya, saya nggak liar, orangnya nggak liar. Ganas maksudnya. Muka liar, ngomongnya liar, tapi hati nggak liar gitu. Jadi di sini adalah dunia sudah tua, dunia itu terbalik. Jadi kita nggak bisa melakukan apa-apa dulu sampai menunggu siapakah orang yang akan menunjukkan jalan. Ya, maksudnya di sini tadi mensucikan itu adalah mensucikan diri sendiri maksudnya ya. Membersihkan diri sendiri. Kalau orang Bali itu istilahnya melukat, artinya membersihkan diri atau mencuci diri sendiri agar bersih gitu maksudnya ya. Agar ya bersih, setidaknya kita tidak terjadi aura-aura negatif terlalu banyak. Nanti kebanyakan aura negatif, putus asa, pasrah, akhiri hidup. Takutnya kan saya kayak gitu. Kebanyakan orang yang mengakhiri hidupnya itu bertumpuk aura negatif. Agar nggak kejadian lah. Karena memang sih keadaan sekarang, ekonomi sekarang sedang hancur. Di mana-mana pun ada kesulitan. Namun mungkin nggak ada jalan. Saya selalu saya prinsip kehidupan saya. Nggak mungkin nggak ada jalan. Karena saya pun seperti itu dulu. Terjepit. Akhirnya punya jalan spiritual. Padahal itu kan nggak dari kecil nggak ada yang menyangka. Tapi tetap saja kita harus mencari celah di mana pasti ada jalan. Yang saya percaya di dunia ini tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan, tidak ada jalan yang tidak bisa dilalui. Contoh laut, kan ada kapal laut bisa dilalui. Jadi pokoknya tidak ada yang tidak bisa dilalui. Ya, artinya masih ada jalan itu ya. Jangan putus asa gitu maksudnya ya. Ya, kalau dari binatang sendiri nih Gus Robin, apakah khusus gitu kalau monyet, penampakan monyet seperti ini, pertanyaannya ini. Kalau mungkin ya. Semua tanda-tanda binatang adalah tanda-tanda entah ular, entah semut yang banyak, terus ataukah cacing yang banyak keluar, ataukah ular, ataukah segalanya lah binatang-binatang itu keluar dari habitatnya. Kalau jumlahnya banyak, ya pertanda. Ini jumlahnya satu, hanya langka, jarang ada, karena langkanya jarang. Tapi bukan anomali ya, itu monyet biasa, cuma albino aja. Apakah memiliki kekuatan gaib monyet tersebut? Enggak. Oh, enggak. Hanya pertanda monyet pesan saja gitu ya? Tapi monyet itu didampingi oleh gaib. Iya, binatang, misalkan binatang itu kadang-kadang ada yang dampingin.
makhluk gaibnya juga kadang-kadang. Contoh kucing bisa kita yang mendampingi yang dulu. Anjing kayak gitu. Ada kadang-kadang saya lihat, kadang-kadang monyet itu ada kakek-kakek dua yang mendampingi. Dia nggak tahu monyetnya. Ya jelas karena dia kan binatang. Ya. Maksudnya dia suka saja. Kayak kita suka sama kucing, kita dampingin dia kemana-mana, kita sering ngikutin gitu maksudnya. Oke, kalau monyet, kalau misalkan nih monyet putih pertandanya ini kan, kalau ular pertandanya ini gitu kan, itu beda-beda ya? Enggak, semua sama. Oh, semua Semua sama. binatang adanya adalah Allah. Kalau binatang keluar dari alam, itu akan ada suatu tanda alam. Tanda alam itu apa? Seperti yang saya katakan, tanda alam itu bisa bencana, bisa kerusuhan, bisa ekonomi yang hancur, pokoknya agak buruk itu tandanya. Kok misalkan ayam putih banyak gitu. Sama aja sih, semua binatang sama. Ya itu kandang ayam artinya Gus Rupin. Kalau pertanda baik, biasanya pertanda baik itu nggak ada sih kalau binatangnya. Kalau pertanda baik itu kupu-kupu paling. Kupu putih, tapi jenisnya kupu-kupu bunga ya. Kan ada jenis kupu-kupu putih tapi bukan bunga. Nah, itu apa itu? Ini kupu-kupu putih yang biasa, tapi sudah jarang sekarang ada kupu-kupu. Kalau di binatang, itu pertanda baik kupu-kupu putih. Berarti sama aja itu ya kesimpulannya. Penampakan binatang yang langka, tiba-tiba muncul dan yang banyak jumlahnya kayak tahun lalu ya, yang ular dan cacing yang banyak itu ya. Itu ada petanda begitu. Rata-rata Pokoknya buruk ya. rata-rata buruk ya. Nah itu aja mungkin yang bisa saya katakan. Saya juga mau ngomong bahwa kehidupan ya tetap kehidupan. Pokoknya pesan saya yang selalu saya menjadi pedoman pada diri saya. Tak ada jalan yang nggak bisa dilalui, tak ada masalah yang nggak bisa diselesaikan. Jadi selalu ada jalan. Selalu Aja sih. ada jalan gitu ya. Oke, itu dia video kita kali ini bersama Gus Robin. Cukup singkat karena ini juga ngomongin sesuatu hal yang requestan teman-teman yang ada di media sosial ya, pesan media sosial. Silahkan kalau teman-teman ada hal yang ingin kita bahas, kita ceritakan, kisahkan gitu, kita ungkap gitu. Silakan chat aja ke media sosial kita ya. Oke, sekian aja episode kita kali ini. Jangan lupa di-share, subscribe, like, dan ditonton video-video kita yang lainnya. Jangan lupa juga untuk menghidupkan loncengnya agar ketika kita mengupload video baru, ada notifikasinya. Kami pamit undur diri, saya Yogi. Saya Gus Robin Lope, Gus Robin Cute, Loper, Gus Robin Army ya. Yang lain nggak ada. Gus Robin aja. Sampai jumpa di video selanjutnya. Pramesanti. Om Santi, Santi, Santi. Om.